Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman ya? Pastinya sehat dong. Nah, mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa di luar sana, khususnya kita bersekolah ya, bersekolah seperti biasa di apa namanya sekolah yang kita cintai itu. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi di halaman 161. Boleh dibuka teman-teman halaman 161, buku fiksi dan non-fiksi. Itu ya teman-teman ya. Itu baik. Mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tetap semangat, kita lanjutkan ya. Oke, kita mengenal buku fiksi dan non-fiksi. Baik, nah coba tolong dibuka halaman 163. Merangkum buku fiksi dan non-fiksi, gitu ya. Merangkum. Nah, jadi kita akan belajar merangkum. Tapi sebelumnya, sebelum ke halaman 163, mohon perhatikan, fiksi itu teman-temannya yang disebut buku fiksi ada di halaman 161 teman-teman ya. 161 di situ ada teman-teman ya. 161 itu adalah pertama, fiksi adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulis. Artinya buku fiksi itu berdasarkan imajinasi. Contohnya apa? Novel, cerpen. Nah, itu berarti yang disebut dengan buku fiksi. Karena tulisannya, cara membuatnya itu sesuai dengan imajinasi, hayalan. Itu ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Fiksi adalah buku yang berdasarkan hayalan. Kemudian kalau buku non-fiksi, teman-teman ya, buku non-fiksi ada di halaman 161 teman-teman dibuka di buku. Nah, di jilid pertama nah yang ada di halaman ini. Nah, ini tulisannya nih yang kecil ini ya. Nah, kalau buku non-fiksi, teman-teman, buku non-fiksi adalah tulisan yang isinya bukanlah fiktif. Jadi bukanlah hayalan, gitu ya. Bukan hasil imajinasi atau rekaan si penulis. Dengan kata lain, buku non-fiksi adalah karya yang bersifat aktual. Aktual itu kekinian, keilmuan, teman-teman ya. Gitu ya. Nah, contoh karya non-fiksi itu apa? Artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis, dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi, buku paket teman-teman ya, yang teman-teman punya di buku paket ini adalah buku non-fiksi. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu ya, teman-teman ya. Bisa ya bedakan ya antara buku fiksi dan non-fiksi. Jadi buku fiksi itu berdasarkan imajinasi atau hayalan, buku non-fiksi itu bukan berdasarkan imajinasi atau berupa aktual atau berupa hal berdasarkan keilmuan. Itu yang disebut dengan buku non-fiksi. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang bagaimana caranya merangkum? Merangkum itu artinya memperpendek isi dari bukunya. Nah, ada di halaman 163 teman-teman, mohon dibuka halaman 163. Nah, pertama, kalau kita ingin merangkum sebuah buku, yang pertama adalah baca bukunya hingga memahami secara utuh dan lengkap. Jadi teman-teman, kuncinya apa? Baca bukunya dari awal sampai akhir. Jadi pertama itu apa? Baca bukunya dari awal sampai akhir secara utuh. Atau membaca intensif, membaca secara keseluruhan. Paham ya? Jadi yang pertama harus membaca sebelum merangkum. Yang kedua ada apa? Menulis pokok intisari bacaan buku. Jadi pertama teman-teman itu menulis inti-intinya. Paragraf pertama apa intinya? Paragraf kedua intinya apa? Atau misalnya gini teman-teman. Teman-teman baca satu bab, baik itu buku fiksi dan non-fiksi, dibaca, kemudian simpulin pakai bahasa sendiri. Itu ya, itu juga boleh. Nah, itu ya, paham ya. Yang kedua, menulis pokok tersebut. Nah, menulis pokok tersebut rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Maksudnya, setelah baca, teman-teman ambil pakai bahasa sendiri, kemudian disusun tuh. Bab 1, 2, 3,
Halaman 1, 2, 3, nah disusun. Nah, biar mudah dipahaminya. Kemudian yang terakhir adalah mengecek dan recheck hasil rangkuman dengan isi buku untuk mengetahui rangkuman sudah lengkap atau belum. Artinya dibaca ulang tuh. Setelah ditulis pokok-pokoknya, dibaca ulang dari awal sampai akhir. Pas nggak sih? Nah, lengkap nggak sih? Nah, itu kira-kira ya. Itu. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Nah, yang disebut dengan pokok intisari adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Intinya apa? Itu yang disebut dengan gagasan pokok. Dalam bahasa lain, gagasan pokok atau gagasan yang gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi gagasan utama, gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah kalimat, inti dari sebuah cerita itu. Cara menemukan gagasan pokok gimana? Teman-teman baca, kemudian simpulkan. Nah, itu yang disebut dengan gagasan pokok, teman-teman. Caranya. Paham ya? Baik. Itu cara merangkum, tahap-tahap cara merangkum buku fiksi ataupun non-fiksi. Baik, kita teruskan. Nah, di sini teman-teman. Nah, menangkap buku fiksi, menanggapi buku fiksi atau non-fiksi ada di halaman 169 ya, halaman 169. Nah, 169 itu di sini ada tentang resensi. Resensi itu apa, teman-teman? Surat karangan yang berisi penilaian. Jadi yang disebut dengan resensi itu adalah penilaian, baik tanggapan ataupun ulasan terhadap buku. Contoh di dalam kehidupan gini, teman-teman yang suka bakso pasti bilang bakso itu enak. Itu berarti penilaian. Begitupun di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Teman-teman bisa bilang buku ini rame, buku ini seru, buku ini banyak pengetahuan. Itu yang disebut dengan resensi. Tapi ada tahapannya resensi, nggak hanya sekedar mengucap seperti itu. Intinya resensi itu apa? Penilaian. Penilaian apa? Buku apa? Fiksi atau non-fiksi. Ya, itu yang disebut dengan resensi buku. Kemudian berikutnya adalah resensi biasanya ditulis untuk memperkenalkan kepada masyarakat, pembaca atau membantu mereka dalam memahami atau bahakan ya, atau bahkan ya memilikinya, maksudnya gitu. Jadi resensi itu mengenalkan kepada masyarakat, nih buku ini bagus untuk dibaca, buku ini bagus untuk dimiliki ya. Nah, itu mengenalkan. Makanya kita nilai buku itu bagus atau tidak, kemudian disebarkan di masyarakat. Paham ya? Baik. Apa sih yang harus kita resensi? Nah ya, teman-teman, contohnya ada di halaman 169. Tolong dibuka agar lebih terarah ya. Itu tentang resensi itu seperti apa. Nah, teman-teman, ada penjelasannya. Yang pertama, unsur resensi itu adalah judul resensi. Ya, yang pertama apa? Judul resensi. Ya, judulnya. Gitu. Jadi judul. Nah, judul itu berupa apa aja, teman-teman? Ada di halaman 170, teman-teman, itu penjelasannya. Itu penjelasannya. Nah, judul resensi itu, teman-teman, nih, unsur resensi yang pertama judul resensi. Ada di halaman 170 itu penjelasan dari unsurnya. Nah, judul itu apa? Judul resensi merupakan pernyataan pertama yang akan dibaca oleh pembaca resensi. Oleh karena itu, judul harus dapat menyiratkan isi buku yang merangsang pengingintahuan. Nah, jadi judul itu harus ada, teman-teman. Gitu ya, karena sebuah hal yang penting. Kemudian apalagi resensi buku perlu. Kemudian judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai sesuai dengan tulisan atau inti tulisan yang selaras dengan keseluruhan isi resensi. Jadi yang pertama judul, ya. Nah, contohnya ada, teman-teman. Contoh judul itu ada di halaman 170 paling bawah.
paling bawah ya. Di situ ada judul apa 5 cm, 5 cm. Gambar novelnya ada di halaman 171 ya. Nah, terus kemudian data identitas buku. Data identitas buku itu, nah contoh di halaman 170 misalnya penulis Doni Dirgantoro, penulis penerbit PT Garisindo. Jumlah halaman 381, tahun terbit 2005. Nah, itu identitas buku. Identitas buku itu teman-teman dapat dari mana? Coba teman-teman buka buku paketnya, ada identitas buku itu halaman pertama sekali. Nah, ini nih. Nih. Ini teman-teman kelihatan ya? Nah, ini yang disebut dengan identitas buku. Ya, ini identitas buku. Siapa penulis, siapa penelaah, editor, desain sampul. Dan ini namanya identitas. Ini ditulis. Setiap buku ada. Setiap buku terbitan pasti ada. Oke. Kita teruskan lagi teman-teman. Itu identitas. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Coba, identitas buku tadi saya jelaskan lagi sedikit di halaman 170 ada penjelasannya. Resensi buku merupakan informasi mengenai keberadaan seluruh buku yang ditawarkan kepada masyarakat pembaca. Sebagian sebuah informasi resensi buku perlu mencantumkan data atau identitas buku dan yang diresensi. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Pertama, judul buku. Ya, kemudian pengarangnya siapa, penerbit siapa, tahun, kemudian tebal bukunya berapa. Yang tadi intinya yang saya bilang bahwa di halaman pertama sekali di buku paket teman-teman, nah ini yang disebut dengan identitas buku, boleh ditulis ulang. Gitu ya, tapi intinya saja. Kemudian berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dan kekurangan buku. Ada penjelasannya di halaman 170. Kelebihan dan kekurangan buku itu ada di poin ketiga. Apa saja di sini? Objektivitas seorang penulis resensi sangat dibutuhkan. Objektivitas maksudnya kelogisan, logis. Ini baik, ini enggak. Nah, itu logis. Jadi kelogisan. Gitu ya, masuk akal atau enggak maksudnya gitu. Objektivitas seorang penulis resmi sangat dibutuhkan. Pada bagian ini penulis resensi perlu mengupas kelebihan yang dimiliki oleh buku yang diresensi. Nah, sebagai keseimbangannya, resensi buku juga perlu menyajikan kekurangan dari buku yang diresensi. Jadi ada kelebihan dan kekurangan teman-teman. Gitu ya, juga jadi bukan hanya rame dan sebagainya, tapi secara tertulis seperti apa. Ya, itu harus ada kelebihan dan kekurangan bukunya. Contohnya sama ada di halaman 170 ya, tentang baik atau buruknya buku tersebut. Ya. Kemudian berikutnya adalah tanggapan terhadap isi buku. Tanggapan isi buku itu maksudnya isi buku tersebut itu kira-kira layak tidak sih dibaca oleh orang. Ya, tanggapan isi buku di poin keempat halaman 170. Tanggapan penulis resensi merupakan pertimbangan bagi masyarakat pembaca untuk memutuskan perlu atau tidaknya dimiliki buku itu. Hal yang perlu diingat adalah adanya tanggapan yang disertai dengan argumen yang logis dan bahasa yang santun. Nah, itu teman-teman. Jadi, tanggapan penulis itu apakah buku ini perlu dibaca oleh masyarakat banyak atau memang tidak perlu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, itu yang disebut dengan tanggapan terhadap isi buku. Baik ya. Jadi, unsurnya apa saja? Pertama ada judul, kedua ada identitas data atau identitas buku. Yang ketiga apa? Kelebihan dan kekurangan itu harus ada teman-teman ya. Keempat apa? Keempat itu tanggapan terhadap isi buku. Paham ya? Oke, itu tahapan-tahapan resensi bisa dilihat contohnya dari mulai 170 sampai sana itu ada banyak contoh. Baik, itu kira-kira teman-teman ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan slide-nya. Oh, sudah selesai ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon apabila ada yang belum paham, tolong diputar ulang videonya. Videonya diputar ulang, kemudian nanti kalau ada hal-hal yang harus kita diskusikan, insya Allah kita diskusikan ketika kita video conference. Itu ya, sehat selalu teman-teman, jaga kondisi, mohon dibaca ulang juga dan sebagainya. Jadi tugas teman-teman adalah baca ulang, ya, baca ulang, pelajari ulang, kemudian tonton ulang.
Baik, itu saja teman-teman. Sehat selalu, jaga kondisi. Terima kasih. Tetap semangat walaupun kita bertemu di video conference atau video pembelajaran. Baik, itu saja teman-teman. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman, jaga kondisi.